Makanya kan jamaah di markas gitu. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Arwahi abai. Ya. Umatina ba musliman usul alfa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Tambihun penting peringatan. Olah Syekhuna berkata guru kita Syekhuna yusanu disunahkan apa qada'u ghusli Jum'ati kodo mandi Jumat. Jadi mandi Jumat kalau baru kalau tidak sempat maka sesudah Jumat mandinya sesudah Jumat. Kata jadi mandi hari raya, mandi sisko, mandi pokoknya kalau lupa atau kalau tidak sempat sebelumnya maka sesudahnya nggak apa-apa. Kodoi. Jum'ah mana ya? Jum'ah kodoan lillahi ta'ala. Kenapa ya harus dikodoi? Ya kan masalahnya kan masalah kebersihan. Ini di rumah itu berarti belum bersih, belum suci, artinya belum baunya belum hilang, belum mandi. Jadi kadang sholat ya tetap masih bau apa bau. Nah ini wa inna ma tuliba qadahu adapun disebabkan apa kok di perintah kodok di andila alima anawuddo kalau kita sudah ngerti bahwa itu supaya dikodoni dawa ma'ala ajaihi maka diharapkan nanti selalu mandi sebelum makan wajanaba tafwitahu dan menjauhi tasfitnya jangan sampai tidak mandi loh. Kenapa suruh kodok? Ya ben kok sesuk maneh oh sampai ke ajus maneh loh. Mambu ke ajus. Nah, katanya, jadi mandi Jumat itu kodok kalau tidak mandi. Ya memang mandi itu ya besok gak disuruh kodok ya gak enak kan gak mandi. Tapi maksudnya tujuannya di sini biar tahu rasa lu ya kalau kamu tidak mandi maka tetap kodok. Artinya besok tidak akan tidak mandi maksudnya itu. Wa bukurun dan pergi pagi-pagi ke masjid ya Jumatan itu pagi-pagi. Jadi ghairu khatibin selain bagi yang akan khutbah. Ilal musola ke tempat sholat Jumat. Min tulu'il fajri dari terbitnya fajar. Lima fil khobari sahih karena ada hadis sahih. Jadi orang mau ke sholat Jumat itu yang paling baik pagi-pagi. Ojo ngenteni barang wis khutbah berangkat. Jadi berangkatnya supaya pagi-pagi. Anal jaisnya orang akan datang sholat Jumat, sisa sudah mandinya orang, Gusal jamati seperti gusal jinabati seperti mandinya orang junub. Ayat gusliha yakni seperti mandinya orang junub. Ya, kayak mandi besar tuh.
siram semua. Wakila, dan ada pendapat lain, hakikatnya biayakuna, umpamana ada jamaah seorang laki-laki membuli istrinya. Karena orang membuli istri sunnah malam Jumat atau yaumaha atau hari subuh. Jadi kumpul suami istri itu disunahkan malam Jumat atau hari Jumat. Bisa atil ula. Nah, ini anehnya tadi di jam pertama bacanakan pahalanya seperti korban unta. Habisanya, dan di dalam jam kedua fakorotan seperti korban sapi. Habisalisah, dan ada tiga kapsan seperti korban kambing bebas. Akrona yang ada tanduknya. Warobi'ah, dan yang keempat jajatan kayak keempat korban dagu. Wal khomisah, dan yang kelima burung pipit. Wasatan kayak korban telur. Maksudnya dari pagi jam 6 pagi sampai jam 12 itu dibagi 6 tuh. Dari 6 jam 6 berangkat sampai jam 2. Yang keempat jam 10 ke 5, jam 11 ke 6. Nah, 11 itu terakhir itu. Baginya mau kayak. Baru khutbah kalau dicatat kalau itu. Jadi orang yang mau pergi Jumatan itu baiknya pagi-pagi. Paginya mulai kapan? Mulai habis sholat subuh, habis sholat isyraq, habis sholat artinya mandi habis mandi terus berangkat. Atau mungkin mandinya sudah sebelum subuh, artinya sudah masuk fajar kan boleh mandi Jumat. Sekaligus junub. Karena pas malam Jumat kan nggak ngumpul istri, jadi dulu misalnya bila Jumat nggak apa-apa terus berangkat. Itu namanya hari jam ke-1 pahalanya kayak kurban unta. Nanti sejam kemudian kayak korban sapi, sejam kemudian dan seterusnya gitu ya tadi urutannya. Wal muradu, ada punya dikehendaki anama bainal fajri wa khurujil khotib yang qasimu bisitata ajzain mutasawiyatan. Ada punya dikehendaki apa tadi jam ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 yang dimaksud itu apa? Anama bainal fajri wa khurujil khotib, antara fajar dan keluarnya khotib itu yang qasimu dibagi kita ta'adzain menjadi 6 juz. Mutasawiyatan yang sama. Sawaun atol yamu au qasura, baik harinya itu panjang. Berapa hari panjang itu kayak jadi ada hari panjang itu di Indonesia tidak ada. Jadi sama saja kalau di Turki, Eropa itu ada hari panjang, ada hari pendek. Itu dibagi 6, tek baginya kira-kira berapa menitan. Itulah jam ke-1 oleh unta, jam ke-2 oleh sapi, jam ke-3 oleh kambing, jam ke-3 mau seterusnya. Amal imamu, adapun imamnya yang mau khutbah, fayusanu maka disunahkan lahu bagi imam at-takhiru, mengakhirkan datang. Jadi nang masjid itu akhirnya
ya imam itu. Bila waktu khutbah sampai datangnya waktu khutbah lil ittiba karena ikut Rasulullah SAW. Jadi imam kanjeng Nabi itu keluarnya nanti sudah baru azan. Itu yang imam. Selain imam yang pagi-pagi berangkatnya. Wahai sanu dihabu dan dijalan ilal bitorikin tawilin melalui jalan yang panjang. Masian halim pelaku sikil bisa kinatin dengan pelan-pelan sakinah. Kalau mau ke masjid jangan lari dari jalan. Jadi umpamanya orang mau dari rumah mau ke masjid, itu jangan jalan pendek, jalannya muter. Waisanu dan silakan azhabu pergi ke masjid ilmu salat ke tempat dilaksanakan salat Jumat. Fitorikin tawilin pada tempat yang ya, masyian dengan berjalan bisa sakinah, tenang, tidak boleh lari. Waruju'u dan pulangnya, waruju'u dan pulangnya fitorikin akhor di tempat yang lain, jangan yang tadi diinjak, tapi muter sana loh. Qasirotin yang pendek. Jadi umpamanya mbah ya, mbah mau mbah nang masjid kan perak nemen, itu gue balik ke berangkatnya muter maring mana nih ke Jaklan ada terus pong itu lewat buri itu berangkatnya ngono, tak mulia langsung ke masjid dari rumah, jadi ganjaran itu tiap langkah itu ada pahalanya. Jadi dikasih pahala, dihapus dosanya, dinaikkan derajatnya, itu setiap langkahnya begitu. Wayukrohu dan dimakruhkan adbun lari. Makruh maring masjidku melayu-melayu. Wilayah maring Jumatan. Kasail ibadati seperti semua ibadah. Jamaah zuhur, asar, maghrib, bisa juga jangan lari, jalan yang tenang, jalan makruh kalau lari. Illa kecuali waktin karena mepetnya waktu. Jadi kalau saya tidak lari nanti ketinggalan dah. Ada wis rokok, saya lari. Illa waktin kecuali karena sempitnya waktu, fayajibu di dalam yudhikha iladihi. Fayajibu wajib opo pelayu adun dari di dalam yudhikha kalau tidak akan menemukan jum'ah iladihi kecuali dengan lari. Jadi anggar aku orang Melayu, aku kok gak menangi Jumatan, akhirnya Melayu. Maya tuh, biasa kita main amprak kaki masjid Sabil. Kata yang sehari menjadi 5. Jadi langsung ngatur. Umpama masjidnya apa garak nono. Maksudnya masjidnya yang kamu biasa sholat Jumat itu namanya musola, itu bukan musola seperti yang kita maknani biasa itu. Jadi musola itu maksudnya masjid tempat kita sholat. Kalau orang kan punya masjid sendiri-sendiri. Musola itu musola secara bahasa Indonesia itu. Wa tazayunun. Nah, Arab maring Jumatan tazayun. Hias diri. Wa tazayun.
Biasani siagi dengan pakaian yang paling bagus. Jadi kalau bisa orang itu punya pakaian khusus untuk sholat Jumat saja. Wa afdaluha dan utamanya putih, pakai jubah putih gitu. Tapi ya sarung putih, ya kono sarung putih. Bambina putih, koko sarungnya putih. Ya. Saja al-abyad. Wahai abjad dan yang setelahnya abjad, masubiro yang diwarnai qabla nasihi sebelum ditenun. Ya boleh pakaian berwarna-warna tapi jangan diwetil sebagai pakaian. Tapi memang seperti kita pakai sekarang ini lah, ya diwarnai itu sebelum dijahit ditenun. Kalau Syekhuna dan berkata Syekhuna, lalu perahu dan dimakruhkan masuk biro ba'dahu pakaian yang diwetil pun, artinya sudah jadi pakaian putih begini, tahu-tahu diwetil jadi hitam apa jadi coklat, itu makruh. Tapi kalau beli pakaian yang coklat memang asli coklat, jangan. Tidak makruh. Walaupun tidak merah, tidak warna merah. Jadi makruh. Kalau merah sama makruh banget, nggak oleh pakaian merah. Banyak PDI, banyak CDPN juga merah gitu ya. Nah, jadi orang mau berhias itu antara lain akan pergi ke masjid dengan pakaian yang baik, yang paling baik yang dimiliki. Gitu. Tidak harus beli pakaian yang mahal juga. Kalau ada pakaian 2-3 dipilih. Ini yang paling baik. Ini yang untuk Jumatan. Ini untuk peranti Jumatan, peranti Jumatan. Nah, kalau ada yang putih, kalau ada beli yang putih untuk peranti Jumatan. Nah, tuh. Jadi memang ada ayatnya itu. Apa itu ayatnya itu? Ilal masih loh. Ayatnya itu ada ayatnya bahwa kalau kamu ke masjid itu harus yang pakaian yang baik. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Tidak ada ayatnya. Khudzu zinatakum, ambillah pakaianmu yang indah inda kulli masjidin kalau akan ke masjid. Jadi orang mau ke masjid itu baiknya pakaian yang baik walaupun tidak Jumatan. Semua mau ke masjid itu pakainya yang baik. Yang baik yang ada di rumah, bukan harus beli yang mahal. Bukan. Tapi kalau beli yang mahal nggak apa-apa. Imam Hanafi itu ya beli harganya 4.000, dia 4.000 dirham. Pakaian untuk sholat tahajud. Tapi kalau untuk sholat Jumatan bawahnya. Yang paling baik yang untuk tahajud. Kayak saya kan, kalau tahajud kawasan tok. Kebalik. Maksudnya tahajud itu ya indah kuli masjidin itu maksudnya akan sholat, akan menghadap Allah itu pakainya yang baik. Gitu. Pakainya yang paling baik. Jadi malam-malam tahajud itu pakaiannya yang indah gitu. Jangan jangan sempurna kok. Aku nggak boleh pakaian sing kaos malah kaos singlet. Itu gak bener yo. Jadi itu ayat itu mau khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi kalau kamu mau sholat di masjid maupun di rumah sebenarnya tuh
masjid itu maknanya bukannya masjid itu tempat sujud ya. Musola di rumah saja digelar ya tempat sujud ya. Mau sholat tahajud ya. Jadi Imam Hanafi itu punya baju yang harganya 4.000 dirham. Tapi perang juta itu kan. Harus. Nah, itu contoh dari Imam Hanafi. Nah, nanti kalau mau dipamerkan orang, ya yang paling baik juga. Artinya sholat Jumat kan dilihat orang banyak, bukan pamer sama orang, tetap pamernya sama Allah Taala. Cuman masih di bawah tahajud. Kalau ada yang terbaik 2, itu yang terbaik sekali untuk tahajud, kemudian yang nomor 2 untuk sholat Jumat. Biar kata yang terbaik dikeluarkan juga untuk sholat Jumat itu nggak apa-apa, memang terus seperti itu. Tapi Imam Hanafi, saya cerita Imam Hanafi itu kalau sholat tahajud itu pakaiannya yang mahal sekali. Tidak seperti kita. Kalau kita tuh pakaiannya malah kaosan tok. Tahajud langkah sing weruh lho. Arman beda kalau sing weruh. Dan wayah rumu dan haram apa tazayunu berhias diri bil harir dengan orang laki-laki misalnya. Walau fizan, walaupun sutra fiz. Fiz itu apa? Bahwa naun satu jenis minhu daripada sutra. Kama dilauni wama aktaruhu waznan la zuhuran min harir. Lama aqalluhu minhu falama istawafihi al-amdan. Udah. Jadi untuk orang laki-laki ya, jadi orang perempuan kan tidak ke sholat Jumat. Orang laki-laki memang tidak boleh pakai apa namanya sutra. Kita kan sudah tahu sutra itu yang dibuat dari itu loh, anunya ular, lamatnya ular sutra. Itu untuk perempuan bagus, memang untuk perempuan boleh, tidak apa-apa. Kalau orang laki nggak boleh. Walau yang jenis fish, buat jenis sutra lah. Bahwa naon minhu yaitu satu jenis daripada sutra tadi. Kama dilauni seperti panjangnya warna. Apa panjangnya warna? Misalnya yang suka berubah, yaitu semacam sutra yang bahannya terbuat dari ulat sutra. Misalnya yang suka berubah bentuk. Dan haram pula memakai pakaian yang bahannya sebagian besar nanti di bawah. Nah, jadi haram pakai sutra orang laki-laki. Waznan la zuhuron. Wa ma aksaruhu. Wa ma dan paling banyak. Wa ma dan barang atau pakaian aksaruhu, kebanyakan bahannya aksaruhu. Waznan la zuhuron. Bukan tampaknya, tapi memang timbangannya. Minal hari dari sutra. Jadi ada sarung 60% sutra, 40% katun. Nah, ini haram karena lebih banyak sutranya. Aksaruhu waznan la zuhurun, bukan tampaknya. Minal hari dari hari. La ma'aqalluhu, tidak apa-apa kalau sedikit minhu dari harir. Jadi kalau 40% sutra, 60% kok katun, boleh. Jadi la ma'aqalluhu minhu. Wala ma istawa fihi al-amroni, dan tidak apa-apa juga, tidak haram sama. Jadi ada sarung 50% bahannya pakai sutra, 50% bahannya pakai
apa namanya katun, maka boleh 50% masih boleh. Asal jangan lebih banyak. Kalau 60% dari sutra, 40% katun, ini yang haram, tidak boleh. Ini ada hadis Nabi, ukhilla dzabu wal hariru li inasi ummati. Rawu Ahmad wa Nasai. Dihalalkan emas dan sutra li inasi ummati, untuk umatku yang perempuan. Wahulima, dan diharamkan dari orang laki-laki pakai emas haram, pakai sutra haram. Emas juga begitu, emas juga persentase 50% emas, 50% tembaga masih diperbolehkan. Tapi kalau 60% emas tembaga boleh. Tidak boleh, yang boleh itu 50 atau 60% ke sini. Ini swasa, emas swasa. Itu biasanya dicampur dengan tembaga karo emas. Tidak lebih banyak mana ya? Dia ragu-ragu, ini sarung saya ini lebih banyak mana ya? Lebih banyak sutranya apa lebih banyak katunnya? Fal aslu al hilu, maka asalnya halal. Halal nggak apa-apa. Al aujah menurut pendapat yang lebih unggul. Jadi kalau ragu-ragu, luar biasa, tuku sarung, ini sutra itu loh ya masih sutra, tapi masih ada campuran itu. Ragu-ragu itu campuran biru ya, ini oleh halal lah. Pokoknya orang campuran ini ragu-ragu halal, boleh. Far'un cabang. Yahilu halal, opal hairul harim, sutra, li kitalin, untuk berperang. Jadi kalau akan berperang, pakaiannya pakaian sutra boleh. Sebab pakaian sutra itu dibacok gak mempan. Kalau sutranya tebal ya, kalau sutranya tebal itu dibacok meleset. Ilam ya cidairu, memang tidak ada lain. Aulam yakum makomahu tidak istilah, atau tidak ada untuk tempat yang menyamai untuk menolak pedang. Jadi tidak ada benda yang bisa menolak pedang kecuali ini, kecuali apa? Sutra. Ya, ada sutra dipakai nggak apa-apa. Ada orang bawa perisai, tameng. Nah, itu kan namanya punya tameng. Saya tidak punya tameng, saya punya sutra tebel. Itu dibacok nggak mempan. Nah, ya sudah pakai itu aja, pakai sutra tebel. Farun, udah ya. Jadi ini apa namanya, masalah sutra untuk orang laki-laki haram, juga emas juga haram ya. Kalau ingin pakai emas, ingin pakai sutra, ya nanti di surga saja kok, repot. Di surga, nunggu mati dulu, nanti di surga baru pakai emas, pakai cincin, pakai sutra. Jaga susu. Wasohaha fil kifayati, kaulah jam'in, wasoha, dan mensohherkan fil kifayati dalam kitab kifayah, kaulah jam'in, pendapatnya ulama banyak, yujawizul qoba'a waruhu mimma yasluhu lil qital. Jadi ada ulama banyak ini yang memperbolehkan baju koba, baju apa, baju itu loh, apa namanya, sutra tebel ini, koba, warohu, dan yang sejenisnya, mimma yasluhul qital, yang patut untuk berperang.
Jadi boleh, pokoknya boleh, boleh. Untuk urusan ngadepi orang kafir. Wa in wajadahu walaupun punya yang lain, saya punya perisai, tapi saya juga punya baju sutra tebal. Dia pakai semua sudah, dia bawa perisai, bawa nggak apa-apa, pakai semua dari kita. Oh ya irhaban lil kufar untuk menakut-nakuti kepada orang kafir. Kata Hliati Saifi seperti menghias pedang. Pedangnya dihias-hias di fitong dan dibawa. Oh, orang percobaan bilian perangnya gue. Zaman saya udah bom. Wali hajati darobin, wali hajatin ada lagi diperbolehkan pakai apa? Pakai sutra. Jadi ini hajatin karena ada kepentingan. Kadarobin kan atau seperti gudigen. Orang gudigen nganggo apa? Nganggo kue sutra, kue suaras. Ora gatel, ora gatel. Jadi orang yang jarob sedikit. In adahu ghairuhu ya. Apabila pakai selain sakit. In adahu lamun nakitihu ing wong apa ghairuhu salin harir. Aku angger gudigen nganggone ku nganggo klambi biasa. Sakit soalnya kasar kan. Karena bukan halus. Oh karena finaf atau ada memang di situ manfaat. Memang ada manfaatnya orang yang gudigen pakai apa sutra itu ada manfaatnya. Layu jatuh biorihi yang tidak ditemukan di lain pakaian yang lain. Tidak ada apa-apa. Wakumalin dan banyak kutu ya. Akhir tumane anu dulu ganggu gue. Lam yandafi biorihi yang tidak bisa dicegah kecuali harus dengan sutra. Paling beroatin dan untuk orang perempuan, walau biftirosi, walaupun untuk selembeknya tidur, nggak apa-apa untuk orang perempuan dipakai ya boleh, untuk spray ya boleh, untuk lalahu orang bujuri orang tapi harapan orang bujuri cukup terus saturan bila hailin kalau tidak ada tutup. Kalau ngisore sutra, dhuwure mori, oh ya ora apa-apa. Mama gawe spray. Ya kan wong wedok biasa pakai spray apa? Sutra. Barang bojone pas giliran nang kono tutupi sutrane. Wong bojone giliran sing sijine nang kono sutra ngono lho. Wayahilu dan halal minhu hatta lirrajuli khayatus sabti. Wayahilu dan halal minhu dari harir hatta sehingga lirrajuli bagi laki-laki boleh orang laki-laki pakai sutra untuk apa? Halal khaytus sabhati ngugain jahit, jadi ngugain jahit benang gonjahit sabhatu tasbih, jadi gue gawe tasbih, tali ini tasbih loh, khaytul sabhati tali ini tasbih nganggone sutra kan kuat sutra zaman saya kira nilon, jadi kalau nilon ini kan kuat nggak sutra. Sutra oleh orang laki-laki pakai tasbih yang dalamnya itu yang benangnya itu pakai sutra boleh. Wazilul jaibi
dan kantongan ya, kantongan uang, kantong mushaf. Wakai sul mushafi, oh kantong uang dari Cepi, kantong uang ya, wakai sul mushaf dan kantongnya mushaf. Nah Pakistan itu kabeh Quran itu ono kantongnya. Namun situ loh, namun situ bukan itu ono kantong kabeh siji loh. Memang umumnya yang Pakistan itu tuku Quran ya ono kantongnya sih tanang kono. Nah, itu momen kantongnya kok nganggone apa sutra. Nggak apa-apa orang lelaki pakai kantong sutranya emas. Kantong sutranya mushaf. Baterohim dan kantongnya uang. Gue baca duit nganggone jadi boleh memakai kantong harir ya untuk tempatnya uang. Wa itu wa itu ul imamati. Wa itu ul imamah. Ul imamah. Ujungnya si wa itu ul imamah dan tidak boleh dipergunakan penutup sorban lagi. Penutup sorban ya. Imamah sorban, itu tutup ya, tutupi sorban. Nandi ini. Kalau pipi mungkin gue sorban, orang tinggal tutupi sorban, nanti artinya sorban itu sesuatu yang kayak Quran tadi. Quran kan dibungkus sanggo rapopo. Nah ini juga kalau punya, nah ini juga nggak apa-apa juga sama harir. Soalnya tidak dipakai. Wa alamur rumhi dan boleh juga pakai benderanya gue nandunya no konten itu aku tembakan dulu. Nah saya bisa ngelancap dulu di kayan bendera itu pakai apa harir pakai sutra walamur rumhi la syarobat la syarobatu lati biro sisab hati, bukan konser-konsernya yang ada di ujungnya tasbih. Tasbih kan ono konser-konsernya tasbih. Itu nggak boleh pakai apa? Pakai hari nggak boleh. Kalau talinya tadi boleh talinya, tapi konser-konsernya nggak boleh. Untuk orang laki-laki loh ya, laki-laki. Orang laki-laki boleh hanya untuk talinya tasbih yang di dalam itu. Tapi kalau sudah konser-konser kan makanya kalau konser-konser ketok api ono nggak boleh. Pakai yang lain aja. Waya jibu dan wajib julin untuk orang laki-laki lapsuhu make harir make sutra ayat aurat menunjukkan tutup aurat nggak ono sarung nggak ono ono niku sutra tok ya wis singgo enggak diliane diliane kobongan sing ora kobongan mungkin to sing sutra. Soalnya banyak orang oleh warisan untuk bawa sutra ya itu pakai. Soalnya untuk nutup aurat. Dan dari satil auri or hatta fil khalwah sehingga fil khalwah di dalam bersunyi-sunyi. Jadi menutup aurat tunggu wong tok. Tutup aurat, cewek kan tutup aurat juga, nganggo sarung. Nah, sarungnya itu nah sudah.
Waya juzu dan boleh apa luksus saubi memakai baju al-masbuhi yang diudel bi ayi launin dengan warna apa saja, bi ayi launin karena warna apa saja, ilal muzafaro kecuali warna muzafaro, za'faron, minyak za'faron ya. Ada minyak za'faron itu biasa untuk medil punya bahasanya perempuan. Soalnya baunya wangi, wangi banget itu. Za'faron itu kanggo medil, coklat warnanya. Kuning campur coklat teman. Itu ya juzu boleh, tapi yang tidak boleh itu muza'faron. Muza'faron tidak boleh. Jadi yang medil pakai za'faron orang laki-laki nggak boleh. Walau bisaubi al-mutanajisi fi ghairi nahwi sholati aisula rutbata larutu bata, dan boleh menggunakan pakaian yang kena najis, katoknya kena najis tapi pan macul orang apa fi ghairi nahwi sholati, selain untuk sholat saja bau macul aku katok kena najis ya nggak apa-apa. Itu lalu batas ini tidak basah. Kalau basah nanti nempel lang awake najis itu mau. Jadi usahakan kalau pakaian yang najis itu jangan sampai basah. Kalau basah itu tidak boleh. Ya baiknya ya. Jadi lainnya, najis sama kotor kan lain. Orang macul, pakaiannya keropot itu tidak najis. Cuman orang kena lah keropot kok sembahyang. Sembahyang orang apa? Keropot itu orang apa? Pokoknya di najis loh. Ya jelas kalau nguyuh nang katok lah, itu kan sijil. Nang katok ya najis ini. Meskipun orang rendut. La jildu metatin, tidak kulitnya bangkai, tidak boleh berpakaian dengan kulitnya bangkai. Bila dolodin tanpa ada dorulot. Jadi tidak boleh memakai kulit bangkai apabila tidak dorulot. Misalnya ya, kaftirosi jildin sabuin, seperti buat alat ya, lemek menggunakannya kulitnya hewan galak ya, tepuk kasadin, kulitnya singa, kulitnya macan. Kulitnya macan nape bukan boleh lemek turu, nggak boleh. Kalau najis itu kalau dipasang di dinding gimana? Ya nggak apa-apa asal orang teles. Kan maksudnya kalau disenggol itu najis, kalau hanya dipasang tok di pameran tok ya nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Walahu it'amu metatin, walahu boleh, walahu mana boleh, walahu dan baginya boleh baginya it'amu metatin, memberi makan bangkai, bukan makan bangkai, memberi makan bangkai. Metatin memberinya witairin maring seumpamanya burung. Jadi burung dikasih makan bangkai. Ya kan itu pakai semut, pakai anak-anak semut itu trotona yang bisa pada mati ya dipangkat sama bahaya. Bahkan dipangani cangkrik, itu boleh nggak apa-apa. Metatin linahwi tairin. Lah kafirin tidak boleh untuk mengusir makan orang kafir. Jadi kalau punya tamu orang kafir terus dimasakno bangkai ayam mati dimasakno nggak boleh, kasihan lah. Jadi meskipun orang kafir tidak boleh memberi makanan orang kafir dengan barang yang
Aduh, nah pembangkit tadi. Wabuna jisun batin. Wamutala jisun benda yang kena najis. Lidah batin untuk memberi makan hewan. Boleh ya. Ya contohnya sego ini boleh tikus, boleh makan ayam, nggak apa-apa. Pada itu lidah batin. Makan ini lebih wayahilu dan halal ma'al karoha, tapi halal lebih makruh. Istiqmalul aji firroksi walisyah sularut lutbata. Boleh memberi makanan untuk hewan atau memakai gading ya, gading di kepala dan janggut sekira tidak basah. Gading itu hukumnya najis gading itu. Tapi nanti ada imam yang lain yang menerangkan ya. Ini kita Imam Syafi'i saja dulu. Gading gajah itu pokoknya apa kae? Pokoknya pipone rokok ya. Sebenarnya kalau ujungnya gading dikasih apalah biar tidak nempel ke lidah. Kalau nempel ke basah kan terus najis. Kalau hanya gadingnya tok yang dipakai kan tidak ada apa-apa dipegang-pegang karena dia kalau kering kan tidak najis, tidak kena tangan najis. Jadi mestinya ujungnya itu jangan pakai harus disambung dengan yang tidak najis gitu. Tapi kalau gadingnya kuda gadingnya apa namanya anjing laut boleh gadingnya boleh itu karena anjing laut kan boleh dimakan kan ikan itu. Jadi tidak apa-apa kalau. Jadi gadingnya yang dari laut itu gadingnya anjing laut itu. Kalau gadingnya gajah najis. Karena gajahnya tidak halal ya. Wa'jul mutanajisin bi ghairi mughaladhin ila fil masjid. Wa israjun bi mutanajisin. Dan boleh pula memasang lampu ya, isroj kan siroj lampu. Bi mutanajisin dengan minyak yang kena najis. Minyak kelentik ya, apa minyak tanah lah kena najis kan jadi najis kabeh. Terus gawe lampu tapi bukan najis mughallaz loh, bigori mughallaz. Kalau kena tainya asu ya nggak boleh. Kalau tainya tikus atau tai cecek masih boleh untuk pakai lampu. Illa fil masjid kecuali di masjid. Kalau lampu yang di masjid harus lampunya yang suci. Masjid tuhonnya asapnya. Khilafan li jam'in berbeda dengan pendapat sekelumit ulama. Tapi ada ulama yang memperbolehkan kalau minyak najis nggak apa-apa, kalau masjid nggak apa-apa. Kata wa tasmidu ardin. Atas midu ardin dan boleh memupuk tanah. Batas midu ardin memupuk tanah.
akan menanam kacang dipupuk nganggo tretong. Nah, itu boleh, boleh. Memupuk tanah binajisin dengan benda najis. Malah saya didol itu kompos kan, jadi kompos. La iftina ukal bin la iftina ya kofil la iftina ukal bin illa lisaidin, tidak boleh memelihara anjing. La iftina ukal bin, tidak boleh memelihara anjing illa lisaidin, kecuali untuk berburu au malin, atau menjaga harta, menjaga sawit, menjaga apa, kita terus boleh melihara anjing boleh. Tapi kalau hanya untuk gagah-gagahan, kalau saya kan anjing kan untuk gagah-gagahan, regane pirang-pirang juta, cilik-cilik kayak dikeloni kan, nggak boleh itu. Tapi kalau untuk ada perlunya boleh, ada perlunya yang kita untuk tambak dombo, anjing, sawitnya luas, kebun kelapa luas, anjing nggak apa-apa. Bukan, walau limratin, walaupun untuk orang perempuan, tazinu ghairil Ka'bah, menghiasi selain Ka'bah. Kamar seperti kuburannya orang soleh. Bihoil haririn, dengan selain harir. Kuburan diberi selambu. Walaupun ini kuburan orang soleh. Kamar seperti solehin. Bihoil haririn, tidak pakai harir, apalagi pakai harir, tanpa gak oleh. Wayah rumu dan malah haram bi, dengan harir. Kalau dengan selain harir makruh. Umumnya Mbah Samsudin diberi kelambu kuburannya. Kelambunya bukan sutra, itu makruh. Kalau sutra haram. Tapi ini mungkin ada pendapat yang lain ya, yang saya tidak tahu. Soalnya banyak sekali kuburannya orang-orang soleh itu diberi kelambu. Kelambunya kuburan Syabdul Qudus Jailani itu setiap tahun diganti. Malah Banom itu sudah berapa kali diberi selambunya Syabdul Qudus Jailani. Abah Aos ke sana itu penggantian kelambu kurang sebulan. Tapi karena Abah Aos datang, terus selambunya Syabdul Qudus Jailani diganti. Terus lampu yang lama diberikan Abah Aos. Ini mungkin ada pendapat lain. Lampu apa? Lampu kuburan. Apa bukan? Selambunya apa? Selambunya apa? Selambunya apa? Punya makam. Makamnya Syabdul Qudus Jailani nang Baghdad. Itu tiap tahun dikelambuni, diganti kayak Ka'bah loh. Ka'bah kan orang apa-apa ini kan zaman Nabi sono. Tapi nek kelambune kuburannya wong soleh, karena orang tahu kan Nabi cerita, jadi akhirnya ulama berbeda pendapat. Lah ini Fathul Mu'in ini berpendapat ngelambun itu makruh. Walaupun itu langsung soleh kayak Syabdul Qudus Jailani. Tapi mungkin ada pendapat lain yang saya tidak tahu. Mungkin soalnya banyak orang-orang soleh yang kuburnya dikelambuni. Tapi kan makruh ya. Makruh kan makan akeh sing makruh dilanggar.
haram dan makruh. Nah, sekarang ganti serban. Wa ta'amumun dan serbanan. Orang yang akan pergi sholat Jumat itu sunnah serbanan. Li khobarin karena ada hadis. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu mendoakan rahmat, memberi rahmat adalah Allah, malaikat memberi rahmat ala ashabil amaimi pada orang-orang yang pakai sorban yaumal jum'ati pada hari Jumat. Wa yusanu dan disunahkan pula lisa iris sholawati pada semua sholat yang lima waktu. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya juga disunahkan pakai serban. Yang pakai serban itu saya kira mau sama tabligh. Kemudiannya ngomong bid'ah. Al-Salafi ini ngomong serban itu bid'ah. Sebab yang pakai serban itu orang Hindu ya. Jadi orang Salafi itu. Nah, lewat itu enggak ngomong bid'ah, cuma bisa ngasih ganggu. Kiai ini bisa nganggu mau serban. Seluruh lah. Bayu sanuli sairi sholawati dan disunahkan untuk semua sholat lima waktu. Ya semua sholat sunnah, sholat tahajud, tapi itu sunnah pakai serban. Wa roja fi hadisin dhaifin dan ada sudah hadisnya ada tapi hadisnya dhaif. Maya dulu ala ahliyati kibariha yang menunjukkan bahwa keutamaannya orang-orang yang memakai serban. Wayang bagi tutuliha. Jadi ya ini. Jadi fadilahnya. Jadi ini loh. Ulama ahlu sunnah wal jamaah itu berpendapat begini. Hadis dhaif itu boleh pakai untuk fadilah amal. Seperti serbanan itu diterangkan pahalanya 70 lipat orang yang sholat serbanan. Orang sikatan gigi juga 70 lipat. Nah, itu hadisnya itu dinilai oleh muhaddisin dhaif. Tapi untuk ahli sunnah wal jamaah hadis dhaif kalau untuk fadilah amal boleh dipakai. Tapi orang-orang salafi tidak mau. Orang salafi tidak mau. Sudah. Jadi sekarang bahas sorban. Ya. Bagaimana sorban itu? Wayam bawi dan sebaiknya tutuliha ada batasan panjangnya itu. Wa'urdiha dan lebarnya sorban. Jadi jangan sorban seperti beduk begini loh. Ya sing pantas lah, sing kira-kira pantas gitu. Ada batasan panjang dan lebarnya. Bima yaliku yang pantas. Bila apa ini? Bila bijbiha dengan yang memakai lapisnya, orang yang memakai loh. Adatan menurut adat. Jadi ada orangnya besar, tinggi besar, ya mesti serbannya agak besar. Orangnya pendek ya serbannya agak tipis-tipis saja. Di zaman ini dan sesuai dengan keadaan zaman. Ini mode tahun ini mungkin tahun yang serbannya Raja Turki itu. Raja Turki itu serbannya tak beduk. Raja Turki. Ya memang zaman itu seperti itu dan untuk raja-raja saja yang raja tidak boleh seperti itu. Menyaingi raja kan. Adatan menurut adatnya. Jadi serbanan itu menurut adat. Artinya orang-orang seperti itu loh serbanannya gitu. Jangan yang aneh-aneh yang di zaman ini pada mode tahun itu. Fa'in zada fiha ala dzalika kalau menambah-nambah maka makruh, boleh dimakruhkan. Jadi serbanan kudu. Jadi
ukurannya berapa meter, lebarnya berapa meter, itu ada anunya. Ada ukurannya, ada hadisnya kok nanti. Ada berapa zirok, ini di bawah belakang nanti. Wa 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 tan khorimu muru'atu fakihin bilabsi imamati sukiyin la taliqu bihi wa aksuhu. Nah, ini tan khorimuku menggunakan sorban. Wah ya, muru'ahnya orang fakih, orang alim. Orang alim memakai serban yang modelnya kayak orang biasa. Itu tidak boleh. Orang alim serbannya harus cicin. Orang dibalik, sing alim serbane orang apik, sing orang alim serbane apik nemen lah. Akhirnya sing diarani sing alim piye? Iki sing alim iki serbane apik. Maksudnya, tapi ini enggak ngerti saya kayak apa ukurannya. Tapi kalau di Turki ada di Turki. Di Turki itu ya serban itu ada ketetapan dari pemerintah. Jadi kalau imam masjid, khotib masjid itu warnanya apa, dan lingkarannya seperti apa gitu. Itu ono. Tapi enggak nganggo ini, enggak nganggo konser-konser ini, mumpung. Di Turki ada, jadi mungkin itu sisa-sisa zaman dulu Turki itu. Artinya masih dipelihara. Kalau di tempat lain sudah tidak bisa membedakan antara serbannya orang alim dan serbannya orang pasaran tuh. Karena orang di Yaman kan ke pasar juga pakai serban. Orang ke kuli macul juga pakai serban di mana? Di Yaman itu. Lah kiainya pakai serban, tapi kiainya tuh serbannya lain sama yang kuli tadi. Lah itu tidak boleh dibalik. Yang kuli serbanannya kayak kiai, yang kiai serbannya kayak kuli, tidak boleh. Itu karena muru'ah. Jadi kehormatan ahli fikih tadi direndahkan sendiri namanya. Jadi ini sampai begitu. Jadi makanya Kiai Hasyim tidak pakai serban. Kiai Hasyim orang fakih, jadi harus pakai serban. Serbannya kayak loh. Coba Kiai Hasyimnya pakai serban yang foto, bukan yang lukisan. Itu seperti itu. Kan serbannya seperti saya kan dulu yang Kiai Hasyim. Jadi sini gitu. Yang hijau tuh yang serban hijau tuh. Itu serbannya fakih, saya kira gitu kira-kira. Soalnya Kiai Hasyim sih ngaku sih. Lah sing gak fakih serbannya niru ngono. Serban biasa cumut-cumut. Qala al-Huffaz, berkatalah Imam Huffaz ya. Huffaz Ibnu Hajar. Yang maksud Huffaz itu Huffaz Ibnu Hajar. Nah, qala Huffaz dan berkatalah al-Huffaz Ibnu Hajar, lam yataharrar syai'un. Jadi lam yataharrar sorbannya bituli imamati sallallahu alaihi wasallam wa urdihi. Ini hadis ini. Sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kepastian, tidak memiliki kepastian mengenai panjang dan lebarnya. Menurut Imam Nawawi panjangnya Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi panjangnya serban Nabi itu ada
yang 6 siku zero siku itu segini ya. Jadi ada yang 6 gini panjangnya, ada yang 12. Jadi 2 macam musuh banyak Nabi itu. Ada yang kata Imam Nawawi, memang kan ada yang 6, ada yang 12, jadi kan enggak pasti namanya. Namanya harus sekian. Jadi ada yang 12 zero, ada yang 6 zero. Yo. Ini ulama NU terpatemu ini. Itu serbannya Nabi itu ada yang 6 zero 12. Qala Syekhoni man ta'ammama falahu fi'lul azbah. Fatarkuha wala karuhata fi wahidin minhuma. Zada Nawawi li'anahu anta bil azbah. Anta azbah itu apa? Qala Syekhona man ta'ammama, siapa yang pakai serban falahu maka baginya fi'lul azbah, mengerjakan azbah. Azbah itu sepotong kain yang dijahit di ujung. Ini loh, ini azbah ini loh. Ini. Jadi ono koncere. Karena lo anggar apa awas itu serbannya mubeng, muter ono bersih. Azbah itu ada ininya, ada koncernya. Koncernya ini bisa bentuknya bisa dibuat dijahit khusus ya bisa. Tapi yang baik ya yang langsung begini kan konser. Nah udah, tapi sampai dibahas asbah ini. Balau firul asbah, maka boleh ada konsernya. Watarkuha dan boleh juga enggak usah, kayak Baos tuh enggak ada konsernya, terus muter, aku gak iso. Nasirin. Wala karuhata dan tidak makruh fi wahidin min huma salah satu juga. Salah satu apa asbab apa tidak asbab. Zada Nawawi menambahkan Imam Nawawi li'annahu lam yasihha fi nahihi, karena tidak ada yang sah untuk melarangnya antakil azbah, untuk tidak ada azbah dan sebagainya. Jadi untuk pakai konser-konser begini, kalau di Ponegoro kan pakai begini, Ponegoro. Tapi ke belakang sini. Enggak ke sini tapi ke belakang sini. Lam yasya binahi an tarkil azbah. Di dalam, jadi tidak ada fil azbah dalam dan hadis tadi menjelaskan di anak aslinya azbah itu sunnah. Jadi orang pakai konser begini aslinya sunnah, bukan hanya boleh tapi sunnah. Ini dan melepaskan azbah tadi di antara dua belikat di ke belakang itu, belakang ini namanya banner al-atifah ini. Jadi ada di belakang kan, tidak begini lagi. Itu berarti tidak ini. Jadi kalau saya wa irsaluha dan melepaskan azbah banner al-atifah ini di antara dua katif itu afdol utama minhu al-aiman, daripada begini dan tidak ada dasarnya orang yang sunnah ini atau di sini masih
memperbolehkan. Kalau ke kiri sudah panjang. Sudah pas selesai karena nanti tidak salam ya. Tidak sama sajala imamatu baina kadhihi. Jadi ini hadisnya ada pemakai serban, ada sajala maka melepaskannya imamatu baina kadhihi di antara kedua welikatnya Nabi. Jadi ke belakang begini. Semua ini, tapi sudah jarang yang pakai. Kita mulai lagi yang sudah ngaji-ngaji. Meskipun belum naik gaji, gak apa-apa serbanan. Serbanan itu sunah buah Nabi. Itu sunah lo, nek khotbah iku haji kan belajar. nek gak di dita gak gelem serban. Iya. Nah kan itu tapi aku mah gak tinggal. Orang itu serbanan nih. Aku haji di papat tuh. Aku di papat tuh. Saya itu serbanan. Barang serbanan barang saya kilo. Niru akad kontrolnya pada serbanan ya. Serbanan belajar. Iku lho. Sing khotbah selendokan serban niku ora tau tinggal. Nah iya. Iku jadi ngono. Timbang orang jangan bu orang apa selendok akan dari ini kayak gue dari ini. Dan itu sebenarnya problem. Jadi itu saya dokar. Timbang orang sebenarnya itu sebenarnya tenang gue loh mi jadi. Apa? Iku nek ate lo khotbah iku lho. Ora digawa anu ning mlayu-mlayu ditae. Pi serbane digawa pi ate khotbah. Saya orang anjing jauh haji untuk sekolah haji deh orang pada berbanan saya ini. Iya nggak selendokan perlu dibangkitkan lagi. Jadi yang namanya niru Rasulullah itu kayak Ibnu Umar loh. Ibnu Umar meskipun pohon bisa tegang, kan Nabi bilang gini bungkuk. Kalau aku yang bungkuk orang biasa loh, kita nih saya kita nih sibuk. Mungkul banget. Misalnya pengen gini, ini Rasulullah. Pas. Banyak lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bihadzal hajat astaghfirullah biha. Allah Allahumma ya min jami' Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad. Amin. Ngobrol maut, Allahumma hawwina ala sakaratil maut wa najatan min an-nar wal afain dal hisab. Allahumma inna nastaghfiruka adjanana wa abdana wa anfusana wa ahlana wa awlatana wa dzurriyyatana wa amrana kullana. Amin. Allahumma wa maj'alna ya ma'al min syarri kulli syaitan marid wa jabbain alaihi amin min syarri kulli syaitan Allahumma ja'alna bil afiyah salamah wa aqna bil istiqamah. Amin. Inna la bahagana gharama inna sa'at Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bil ummi ala alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.